Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurhana Alda Fadila from PBSI Class 1. Here I want to explain some of the material that I have studied. Okay, the first is regular and irregular verbs. Regular verb adalah kata kerja beraturan yang membentuk past tense dan participle dengan menambah akhiran ed, id, atau d di akhir kata kerja seperti chat, chatted, stopped, cropped. Dan contoh kalimatnya yaitu Lily added Rizky's WhatsApp numbers to her contacts. Lalu ada irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja yang memiliki beberapa bentuk berbeda. Irregular verb memiliki berbagai bentuk kata kerja untuk past tense dan past participle. Singkatnya, irregular verb adalah kata kerja yang pada verb 1, verb 2, dan verb 3-nya bisa berubah atau justru sama sekali tidak berubah. Contoh katanya yaitu seperti cut, heart, say, said, go, went, gone. Dan contoh kalimatnya yaitu seperti my mother cut some fruits yesterday. Selanjutnya ada numbering. Numbering merupakan bentuk bagian yang berbentuk berurutan seperti 1, 2, 3 atau bentuk yang lain. Lalu ada juga countable and uncountable. Countable nouns adalah kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung satuannya dengan angka. Biasanya benda-benda atau hal yang termasuk countable nouns berbentuk padat atau berwujud nyata. Countable nouns punya bentuk tunggal atau singular dan jamak atau plural. Dalam bentuk tunggal, countable nouns biasanya didahului dengan e atau an. Contoh kalimatnya yaitu seperti she has 3 dogs. Dan uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Kita tidak dapat menggunakan e atau an untuk kata benda tersebut. Contoh kalimatnya yaitu seperti I order a cup of milk coffee. Selanjutnya ada cardinal dan ordinal numbers. Cardinal numbers adalah angka atau bilangan untuk menunjukkan jumlah objek atau subjek, atau juga angka yang mengatakan berapa banyak dari sesuatu yang ada. Cardinal numbers biasanya digunakan untuk menjelaskan jumlah atau kuantiti dari sebuah objek. Bilangan digunakan untuk menyatakan hitungan dalam menghitung benda, menghitung umur, menghitung waktu, menghitung anggota suatu himpunan, dan lain-lain. Bilangan tersebut seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh kalimat cardinal numbers yaitu seperti There are 40 students in the class. Dan selanjutnya ada ordinal numbers. Ordinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan urutan atau posisi, atau nomor urut atau bilangan bertingkat. Ordinal numbers juga biasanya digunakan untuk menjelaskan mengenai sebuah urutan atau tahapan. Bilangan ordinal merupakan peluasan bilangan asli. Berbeda dengan bilangan kardinal. Contoh kalimat ordinal numbers yaitu seperti she was born on the 1st of January. Lalu selanjutnya ada parts of speech. Parts of speech merupakan klarifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran atau fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Ada 8 part of speech, yaitu noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, adjective atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, preposition atau kata depan, conjunction atau kata hubung, dan interjection atau kata seru. Contoh kalimatnya yaitu ada beberapa. Contoh kalimat noun yaitu he gave me his book to read. Lalu ada contoh kata verb yaitu we played soccer in the park. Dan juga adjective yaitu she wore a stylish hat
to the party. Dan adverb yaitu we studied intensively of the exam. Selanjutnya preposition yaitu the letter is inside the envelope. Lalu ada conjunction. She is neither happy nor sad about the decision. Lalu yang terakhir ada interjection yaitu alas the Concorde was cancelled. Yang terakhir yaitu ada descriptive text. Singkatnya, descriptive text adalah teks yang menjelaskan tentang suatu hal, baik orang, benda, peristiwa, ataupun tempat. Descriptive text memberikan penjelasan secara rinci agar pembaca paham objek informasi yang mereka cari. Contoh descriptive text yaitu seperti saat kita ingin mendeskripsikan sandal, a type of footwear that is open at the wearer's toes or heels. The base or sole is connected to a wrapper or belt with fantation as a comb or retainer on the toes instead or ankle so that it does not slip or the wearer's foot. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya Nurhana Alda Fadila, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa